Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang KNN dan naif bias, sekarang kita belajar bagaimana mengimplementasikan KNN dan naif bias ke dalam rapid miner. Jadi rapid miner ini adalah sebuah tools di mana kita bisa mengcoding secara sederhana, secara mudah karena tinggal drag and drop. Apa yang di-coding yaitu tentang data mining atau machine learning. Jadi sudah ada tools-toolsnya, sudah ada library-nya, kita tinggal pakai saja. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan pastinya sudah download RapidMiner, kemudian install di laptop kalian masing-masing RapidMiner. Kalau sudah di-download, diinstal akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sekarang sudah install nih, sudah ada di laptop kalian masing-masing. Apa yang dilakukan yang kedua? Yaitu mencari data. Ya dong, udah ada rapid minernya, gimana kita mau ngerjain apa nih? Kita cari data dulu. Nah, tapi ketika kita akan mengerjakan sesuatu, apalagi ini berhubungan tentang machine learning, berarti kita harus mencari jurnalnya terlebih dahulu. Kenapa jurnal? Karena ini sebenarnya untuk jangka panjang gitu ya. Bisa juga kalian misalkan kepinginnya di mata kuliah kecerdasan buatan ini bisa berakhir dengan skripsi misalnya atau tugas akhir. Nah, berarti kita berawal dari mencari jurnal dulu. Kita cari jurnal tentang machine learning, tentang AI, tentang deep learning boleh. Nah, tapi dalam hal ini untuk video kali ini kan kita belajar tentang KNN dan naif bias. Nah, kita cari kita cari jurnal tentang KNN atau naif bias. Oke, kita buka Google-nya, kita buka Google, kemudian misalkan kita cari jurnal machine learning gitu ya, atau jurnal kecerdasan buatan. Nah, di sini saya kebetulan ada jurnal dengan judul klasifikasi pendonor darah potensial menggunakan pendekatan algoritma pembelajaran mesin. Nah, kebetulan nih saya nih penulisnya, saya yang bikin jurnalnya. Nah, dari jurnal ini saya sudah download, kebetulan sudah download. Kita sudah nemu jurnal nih. Setelah kita dapat jurnal, sekarang kita identifikasi, kita baca satu-satu. Nah, di sini jurnalnya kan judulnya sekali lagi klasifikasi pendonor darah potensial menggunakan pendekatan algoritma machine learning. Nah, di abstraknya donor darah merupakan proses bla 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 bla. Nah, di sini dia pakai 3 metode, KNN, naif bias, dan neural network. Nah, kali ini kita membahas KNN dan naif bias saja. Oke, kita sudah bahas KNN dan naif bias. Nah, kebetulan di jurnal ini disebutkan bahwa penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mencari algoritma yang paling tepat untuk mengklasifikasikan calon pendonor darah potensial. Dataset diperoleh dari uji machine learning. Jadi gini, ketika kalian sudah mendapatkan jurnal, apa yang kalian lakukan yaitu membaca. Apa saja yang dibaca? Abstrak dan kesimpulan. Nah, nanti semakin kalian penasaran, kalian akan membaca metode. Metode penelitiannya akan kalian baca, baru ke pembahasan. Lama-lama, kalian akan semakin tertarik, makanya kalian akan membaca semuanya. Nah, pelan-pelan kalian akan tahu metode apa sih yang dipakai seperti ini ya. Oh, metode KNN, naif bias, sama neural network. Oke. Datanya dari mana ya? Dari uji. Oh, berarti dia downloadnya dari uji. Nah, kemudian, sekarang kita nggak usah pelajari nih seperti apa perhitungannya dan segala macam. Karena kita butuh untuk mengimplementasikan data pendonor darah ini ke dalam rapid miner kita. Nah, sekarang kita sudah nemu jurnalnya, metodenya kebetulan sudah cocok, KNN dan naif bias. Nah kemudian datanya sudah ada di uji machine learning. Sekarang kita mau mengimplementasikannya di rapid miner.
Oke, langkah kedua setelah dapat jurnal, kita cari datanya. Tadi disebutkan bahwa datanya didapat dari uji machine learning. Sebelumnya akan saya jelaskan di sini bahwa sebenarnya gini, machine learning itu mempunyai bank data. Kalau saya bilang ya, ada bank data. Jadi ada uji machine learning dan Kaggle. Bank data machine learning itu ada dua. Sekali lagi ada uji machine learning dan Kaggle. Jadi bukan berarti gini, oh berarti kita nggak perlu susah-susah lagi ya cari data. Tergantung masalahnya apa. Misalkan kalian studi kasus, atau misalkan ada data di rumah sakit nih. Ada data di rumah sakit, dia tentang penyakit jantung. Berarti kan real ya, itu maksudnya datanya tidak data, maaf ya, buatan atau gimana ya, memang data yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian dari data yang ada di rumah sakit tersebut, kita akan mengklasifikasikan. Berarti kan itu data real, data sesungguhnya. Nah, kalau di uji machine learning ini, dia datanya publik. Bisa diakses siapapun di seluruh dunia. Ada di Google soalnya. Sedangkan data yang ada di rumah sakit itu kan private. Dia hanya kebutuhan atau lingkup kecil yang ada di rumah sakit. Jadi perbedaan seperti itu ya. Kalau di uji machine learning dan Kaggle itu datanya publik. Bisa diakses semua orang yang membuka website tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa untuk dataset machine learning atau dataset yang lain itu juga berupa private. Berarti dia kan data yang nggak bisa dipublish gitu ya, nggak ada di internet lah kasarnya kayak gitu. Nah, sekarang kita nggak perlu susah-susah cari data, ngapain? Kita hanya belajar sederhana aja. Kita cukup pakai data yang sudah ada, yaitu di uji machine learning atau di Kaggle. Nah, oke, kita buka di uji machine learning. Kita klik, oke. Nah ini, di sini banyak sekali data, tuh macam-macam, ada kemudian uses, kemudian ada iris, dan sebagainya. Nah, kita klik view all dataset. Nah, di sini ada banyak sekali, ada kurang lebih 559 dataset. Kemudian dengan kolom nama, tipe datanya apa, default task-nya apa, atribut type-nya apa. Nah, tadi di jurnal sebelumnya kan itu pendonor darah potensial. Kita cari datanya apa? Blood misalnya ya. Nah, ini kan ada blood transfusion service center data. Nah, di uji machine learning ini enaknya tuh gini, dia dijelaskan semua tentang data yang ada di situ. Dia menjelaskan semua sangat detail. Contohnya seperti ini. Abstraknya, data taken from the blood transfusion service center in Taiwan. Data ini diambil dari blood transfusion service center. Kalau di Indonesia tuh PMI gitu ya, di Taiwan. Dataset karakteristiknya multivariate, kemudian atribut karakteristiknya real, asosietasnya classification, number of intents, berarti dia itu jumlah datanya, banyaknya data ada 748 data, kemudian ada 5 atribut, missing value-nya nggak ada. Oke, seret, ya, di bawahnya ada dataset information. To demonstrate the RFMTC, apa sih RFMTC? Oke, mungkin kita download dulu ya sebelum kita ke bawah-bawah, kita download data folder. Nah, cari yang .data. Sekali lagi cari yang .data, kita klik. Nah, dia otomatis ngesimpan. Kita coba buka, download. Nah, kalau kita download di uji machine learning itu dia .csv. Nah, karena laptop saya dia nggak bisa, jadi saya klik kanan open with text edit. Nah, oke. Di sini kan jelas ya, ada 5 atribut, resensi, frekuensi, monetary, time, sama whether he or she donate blood in March. RFMTC. C ini adalah dia entah dia cowok atau cewek ya, apakah dia bisa mendonasikan darahnya atau tidak gitu, kasarnya kayak gitu. Nah, kita sudah download kan, kita tahu, oh berarti ada atribut resensi, atribut frekuensi, atribut monetary, atribut times, dan atribut
C tadi ya. Kita back dulu, sudah download. Nah, kita balik lagi ke dataset information. Udah download apa sih resensi itu? Nah, ini resensi mana ya? Nah, ini tutorial marketing model versi ini. Oke. Dia ada 748 donors at random from the donor database. Ada 748 data. Dari 748 data dibagi menjadi R, di mana R adalah resensi. Kemudian F adalah frekuensi, M adalah monetary, T adalah time, and a binary variable representing whether he or she donate blood in March. Jadi dia gini deh. Tadi kan kalau kalian masih ingat di video saya sebelumnya tentang KNN, tadi ada 3 atribut, X1, X2, dan Y. Nah, si ini atau a binary ini adalah dia Y atau kategorinya. Kategorinya ada 2, 1 dan 0. 1 berarti dia boleh mendonasikan darah atau boleh mendonor darah, sedangkan 0 tidak boleh mendonor darah, kebalikannya. Ingat ya, 1 termasuk dalam kategori atau klasifikasi boleh mendonor darah, sedangkan 0 dia termasuk ke dalam kategori tidak boleh mendonor darah. Oke ya, semoga jelas ya. Kalau sudah, kita sudah download, oke. Seret, kita ke RapidMiner. Oke, ke RapidMiner. Nah, kalau sudah ke RapidMiner, kita pilih kan nanti ada repository, parameters, proses, operator. Kita pilih yang repository. Nah, nanti ada macam-macam, training, sampel, dan sebagainya. Kita pilih yang local repository, klik kanan, create subfolder, misalkan judul foldernya kecerdasan buatan D3. Ups, nggak usah spasi deh. Underscore aja. Oke. Kalau sudah, kita udah bikin folder, sekarang kita import data. Plus, klik pilih My Computer. Tadi kita download di mana? Download. Namanya apa? Oke. Namanya apa? Transfusion kalau nggak salah ya. RST. Mana ya? Nah ini, transfusion.data. Next. Oke, ada 5 atribut. Resensi, frekuensi, monetary, time, sama whether he or she donate. Sorry, kemudian next. Nah, oke. Nah, di sini kita boleh mengedit nama atribut sesuai dengan keinginan kita. Jadi biar nggak panjang kayak gini ya, bisa. Klik ini. Nah, rename kolom misalkan. Oke, lemot. Nah, saya mau kasih nama dia misalkan classification. Nggak masalah. Nah, biar gampang. Ingat, klasifikasi tadi berarti kan target. Kalau 1 dia berarti bisa mendonorkan darah, kalau 0 dia tidak bisa mendonorkan darah. Jangan lupa ya, ketika kalian mengimport data, jangan lupa untuk memberikan target sebuah data tersebut. Ketika seperti ini, ketika akan mengimport data. Caranya, ini simbolnya apa ya, pengaturan, nah kayak pengaturan gitu ya. Kita klik change role. Change rule, kita tunggu ya lemot, klik lagi. Nah, klik. Nah, ada pilihannya, ada label, ID, ways. Kita pilih yang label. Oke, nah nanti akan muncul warna hijau gitu ya. Setelah selesai, kita next, finish. Nah, kita tunggu. Nah, sudah. Datanya sudah ada 740 data, spesial atribut. Spesial itu apa? Klasifikasi. 1 apa? 1 dia bisa mendonorkan darah, 0 tidak bisa mendonorkan darah. Dan 4 regular atribut, ada resensi, frekuensi, monetary, dan time. Oke, kalau sudah, sekarang kita mulai membuat program si naif bias dulu ya. Kita naif bias dulu, baru si
siapa namanya KNN. Nah, blank proses, start blank proses, save yes. Oke, jangan. Tadi saya lupa. No. Nah, sudah ya. Di proses ini. Oke, di proses ini kan ngeblank nih, ngeblank. Kita bisa mulai bekerja gitu ya di layar atau di worksheet ini. Nah, pertama kita input datanya dulu. Caranya gimana? Kita klik kanan di sembarang, klik kanan, ada insert operator dan sebagainya. Kita pilih insert operators, pilih data access, kemudian yang retrieve. Klik. Nah, setelah sudah, kita klik 2 kali. Nah, kita pilih yang local repository. Tadi disimpan di mana? Kecerdasan buatan D3. Oke. Nah, kalau sudah, cari di search di sini, di search di pojok kanan atas, split data. Klik tarik lepas. Nah, kemudian kita klik di sini ya, ada simbol bundar, kita klik tarik ke sini, lepas. Kemudian split data ini gunanya apa? Jadi gini, kalau di machine learning itu ada namanya training, data training dan data testing. Oke ya, kalau di machine learning, di deep learning itu ada data training dan data testing. Apa sih data training itu? Data training adalah data latih. Data belajar, training, berarti dia belajar. Semakin banyak data, akan semakin bagus hasil yang akan dikeluarkan. Jadi datanya harus banyak, biar dia belajarnya semakin banyak. Gitu ya. Jadi ingat ya, di machine learning itu ada data training dan ada data testing. Data training adalah data latih. Semakin banyaknya data, dia akan semakin banyak belajar. Nah, kalau ada data training berarti ada data testing. Data testing ini adalah data uji. Dari data training tersebut kita uji. Nah, di sini kan tadi ada 748 data. Ada 748 data. Misalkan dari 748 data tadi kita akan bagi dua, 80% dan 20%. 80%-nya untuk data training atau data latih dan 20%-nya untuk data uji atau data testing. Dari 80% itu diuji dengan 20% itu hasilnya gimana ya kira-kira? Akurat nggak ya dengan metode naive Bayes atau KNN? Presentasinya bagus nggak ya kira-kira? Kayak gitu ya. Jadi split data ini adalah membagi data training dan data uji atau data testing. Nah, setelah dihubungkan dari data ke split data, kita klik 2 kali. Nah, ada rasio seperti ini. Kemudian add entry 0,8. 0,8 ini berarti data trainingnya atau data latihnya adalah sebanyak 80%. Sedangkan yang bawah kita add lagi kan, add entry 0,2 adalah data testingnya sebanyak 20% atau 0,2. Setelah selesai, saya ulang ya, 0,8 ini berarti data training, 0,2 berarti data latih. Klik OK. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita metodenya yang dipakai apa? Sekarang kita lagi naive Bayes dulu. Naive Bayes. Oke. Klik lepas. Nah, setelah naive Bayes, kemudian jangan lupa apply model. Spasi model. Klik lepas. Kalau sudah, kemudian performance. Oke, ulang ya.
Pertama, ketika kita buka Rapid Miner adalah import data dulu. Import data, setelah import data, jangan lupa ada klasifikasi yang dijadikan sebagai label. Tadi kita sudah mengklasifikasikan 1 dan 0. 1 adalah dia mendonor darah potensial atau bisa mendonor darah, sedangkan 0 dia tidak bisa mendonorkan darahnya. Setelah sudah diimport, baru kita memproses si machine learning-nya, memproses si naive bias-nya. Yang pertama dilakukan, memanggil data dengan retrieve. Setelah dipanggil, kita split data. Gunanya split untuk apa? Untuk melatih dan mentraining. Kalau di machine learning ada data latih dan data training. Nah, di sini saya mau dari 748 data, 80%-nya dijadikan data training dan 20%-nya dijadikan data latih atau data uji. Data testing ya, data testing atau data uji, sorry bukan data latih. Nah, setelah di split data, metodenya apa yang kita pakai? Naive bias. Cari naive bias, klik, lepas, geser. Kemudian apply model, klik, lepas, geser. Kemudian performance. Kalau sudah, sekarang kita tinggal menghubungkan. Nah, parameter ini diklik ke training, lepas. Kemudian, nah ini parameter ini dihubungkan dengan apply model di yang bawah ya. Oke.